Ketika Empu Gandring membentuk sebuah pusaka namanya pusaka keris Empu Gandring, ini adalah yang mbabarke Sastro Jendro Hayuningrat adalah Empu Gandring. Syarat mutlak manusia mau rukun itu manakala sudah tidak ada temannya atau jarang temannya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering sekali ditanya ya, kapan Megatrust itu akan terjadi. Sebab saking mumetnya mungkin manusia, saking pusingnya, utangnya udah banyak, terus melihat situasi masyarakat, sekarang kebanyakan pada bisanya dagang dan kerja. Ya, karena memang ajakan kan kerja. Kalau dulu kan ajakan itu nyambut gawe lah. Perbedaan antara kerja dan nyambut gawe, kalau kerja itu mesti nominalnya adalah upah atau kaum buruh, nggak malu pada ngaku kaum buruh begitu loh. Kalau dulu kan nyambut gawe, nyambut karyo, artinya ya yang penting manusia itu berkarya, berupaya, cari daun-daunan yang kering, cari dulu kan banyak itu kleang cengkeh itu ya, disapu lalu dijual lalu dibikin minyak, kan banyak daun cengkeh dan sebagainya. Lalu banyak orang mencari kayu bakar lah. Sekarang kayu bakar sudah nyaris tidak laku karena sudah diganti dengan gas, sehingga mau tidak mau mengurangi daripada pekerjaan manusia atau pengabdian manusia. Manakala mencari kayu bakar itu kemana dia akan menjualnya lah. Saya akan menceritakan bahwa makin hari manusia itu sudah makin bingung balulungan koyo dene gabah dan interi. Gabah itu ya padi yang diinter itu dikoyak, dicari kotorannya, lalu kotorannya dibuang, itu kalau bahasa Jawa itu diinteri. Koyo dene gabah dan interi lah. Zaman interan taruhlah, zaman interan dan sekaligus zaman internet sekarang kan. Nggak terasa kan kalau orang dulu mengatakan kelak akan ada zaman interan. Zaman interan itu ya diantaranya zaman internet, manusia makin pusing. Sekarang nyawanya manusia itu tergantung oleh pada duit, oleh pada HP, kan seperti itu. Bangun tidur yang dicari bukan nyambut karyo, tapi yang dicari ya nyambut HP. Lalu kita ya berbingung-bingung, pegang HP juga bingung, akhirnya bukanya ya enggak mungkin YouTube dan sebagainya. Lalu banyak hal-hal yang kurang ngepasi, sehingga anak-anak saja sekarang sudah kelompok geng ya, saling membentuk geng-geng. Dan sampai terjadi di Cilacap kemarin, di Cipanggu apa di mana itu ada sekelompok anak yang saling adu gangster lah caranya, terus memukul dan sebagainya, yang akhirnya di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua kan perlu tanda tanya ya. Nyatanya tidak bisa serta-merta dengan banyaknya ceramah-ceramah kebaikan, ceramah-ceramah yang konon ceritanya menjanjikan sesuatu kebaikan, menjanjikan surga, namun juga sekarang secara akhlak lah, secara moral Indonesia itu sudah sangat-sangat memprihatinkan lah. Saya akan menceritakan bahwa manusia sekarang itu untuk rukun jelas sangat susah. Nah, apa manusia mau rukun itu? Ya, artinya syarat mutlak manusia mau rukun itu manakala sudah tidak ada temannya atau jarang temannya. Menungso sejagok luruk siji. Nah, saya ketika ditanya kapan Megatrust itu akan terjadi, ya, Megatrust itu akan terjadi manakala ya Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, ya sekali lagi Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu ing tanah Jawa iki wis nglakoni mbabare Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sekali lagi saya menyatakan bahwa Megatrust itu belum akan terjadi manakala Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu belum mbabarke Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ini perlu ditandaskan ya. Artinya
Sastro Jendro Hayuningrat telah terbabar oleh beberapa raja-raja di Nusantara. Sekali lagi, Sastro Jendro Hayuningrat telah terbabar oleh beberapa raja dan atau pemimpin di Nusantara. Di antaranya yang nampak itu Prabu Hayam Wuruk ketika mendirikan keraton Majapahit ya, Raden Sanjaya lalu sampai Hayam Wuruk ini adalah Wedaring Sastro Jendro Hayuningrat. Namun belum mampu melaksanakan sampai dengan Pangruating Diu. Lalu Bapak Presiden Soekarno, saya meyakini itu telah membabarke Sastro Jendro Hayuningrat, namun belum tahap pada Pangruating Diu. Nah, lalu Pak Soeharto juga membabar Sastro Jendro Hayuningrat, namun belum tahap pada Pangruating Diu. Bahwa saja penafsirannya bahwa pemahaman saya yang saya maksud, pengetahuan saya bahwa Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah sesungguhnya satu rantaian kata-kata yang isinya adalah dua bagian antara untuk memayu Hayuning Bawono atau melindungi dunia ini, dan di satu sisi untuk meruat dunia ini yaitu Pangruating Diu. Nah, selama ini mampu membabarnya itu pada tahap Sastro Jendro Hayuningrat, belum Pangruating Diu. Mengapa? Karena Pangruating Diu itu mengikis habis keangkaramurkaan di muka bumi ini dan lalu menimbulkan sebuah kepemimpinan, mungkin kalau dalam istilah cerita Pak Kiai itu ya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu manusia yang ketika ditanya salah seorang pemimpin ya, yang ketika ditanya di mana istanamu, di atas rumput. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Kalau mungkin presiden ya Ho Chi Minh apa itu di Vietnam itu, yang ketika di istana saja memakai sandal jepit lah. Ini sebuah hal yang sangat sulit untuk manusia melakoni yang demikian. Rata-rata manusia itu ya menjadi pemimpin ya dikawal ke sana kemari, di depan, belakang, samping dan sebagainya, lalu dipuja-puja, dipuji-puji. Ketika nggak dipuji ya dia lebih baik nggak jadi pemimpin. Rata-rata kan begitulah. Untuk bisa menimbulkan alam penyaringan atau hal yang dikehendaki oleh alam ini, artinya saya mengatakan bahwasanya Megatrust ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh alam raya sekaligus Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya mengatakan Megatrust ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh alam raya dan sekaligus teridho oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun apa? Tentunya yang namanya hal yang demikian teridonya manusia itu oleh Tuhan mesti ada laku tapa beratanya manusia. Sekali lagi, teridonya tindakan manusia oleh Tuhan tentu ada tebusannya lah cara gampangnya. Lah tebusannya ini adalah mbabare Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu, lah di mana Satria Pinandita Sinisihan Wahyu ini mesti membabarke Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu ya. Sekali lagi, mbabarke Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Lah di mana posisi Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu? Apakah itu Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu adalah Sang Satria Piningit atau Sang Ratu Adil? Menurut saya adalah belum tentu, karena yang membabarke belum tentu akan bisa menjadi pemimpin. Sekali lagi, yang membabarke itu belum tentu akan bisa menjadi pemimpin. Pengalaman yang saya tahu bahwa ketika Empu Gandring membentuk sebuah pusaka namanya pusaka keris Empu Gandring, ini adalah yang membabarke Sastro Jendro Hayuningrat adalah Empu Gandring. Namun Pangruating Diu juga belum terbabar. Nah, lalu lagi ketika Arya Wiraraja membabarke Sastro Jendro Hayuningrat, makanya Arya Wiraraja lebih dikenal dengan Rakyan Mantra Arya Wiraraja karena memegang bundelan ya. Bundelan itu ya bundelan Sastro Jendro Hayuningrat yang dibawa ke sana kemari, yang tinulis tanpa papan tentunya adalah Sastro Jendro Hayuningrat yang dibabarkan oleh Arya Wiraraja dan lalu untuk Raden Wijaya. Lah ini penting diketahui bahwa bagi para pelaku spiritual dan para yang mengharapkan munculnya
pemimpin yang adil di bumi Nusantara ini mesti menunggu mbabare Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwateng Diyu yang dilakoni oleh para pandita kang sinisihan wahyu atau yang dilakoni oleh pandita kang sinisihan wahyu ya. Artinya Satrio Pinandita sinisihan wahyu ini yang akan membabar Sastro Jendro Hayuningrat. Lah, untuk terjadinya Megatras saya meyakini seiring dengan selesainya mbabare Sastro Jendro Hayuningrat, niscaya Megatras itu baru akan terjadi. Sebelum dibabar Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwateng Diyu, niscaya ya paling-paling hanya ramalan dari BMKG, ramalan dari para pujangga dan sebagainya atau estimasi dari BMKG atau ramalan para pujangga atau jangkane dewa karena pelakunya tidak ada. Dan saya meyakini manakala sudah terbabar itu, manakala sudah terbabar Sastro Jendro Hayuningrat, disitulah detik-detik Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.